Sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk melaksanakan ruqyah pagi. Dan pula, apa namanya, banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, eee, kata Allah ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusunaha. lah Jadi, tusuh. la tusunaha ya Kang Ucu ya. Jadi kata Allah, apa namanya, jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi Kang Acu, nikmat Allah tuh kalau kita ibaratin ya, kayak ranting-ranting pohon di dunia ini, kita jadiin pulpen, dan si daunnya tuh kita jadikan sebagai kertas. Maka bisa dibilang tak terhitung ya nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Betul, Kang. Tidak Baik, betul betul Kang Aceh. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih, pada kesempatan hari ini saya diberikan amanah oleh panitia untuk menjadi pemateri ya, mungkin, sedikit bisa menyampaikan, materi ini. Materi yang akan disampaikan itu mengenai, teamwork ya. Jadi pengertian teamwork itu ada beberapa poin yang, mungkin coba saya cari referensinya ya. Jadi teamwork, atau kerjasama itu adalah sebuah konsep tentang sekelompok melakukan tugas dalam mencapai tujuan secara bersama-sama dengan menyamakan visi dan menjalankan misi. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, teamwork adalah tentang sinergi antar individu dengan individu lain. Jadi dalam artian bahwa timbal balik, suatu individu dengan yang lainnya tuh, ya walaupun memang memiliki tugas yang berbeda-beda ya, tetapi saling berkaitan gitu, jadi bersinergi antar individu, antar divisi, atau antar lembaga. Dan pengertian teamwork yang selanjutnya adalah tentang tanggung jawab. Nah ini penting ya, karena bagaimana setiap individu di dalam tim harus memiliki tugas dan perannya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Dan pengertian selanjutnya, teamwork atau kerjasama, adalah tentang apa ya, adalah tentang perspektif, yakni bagaimana setiap individu mampu memahami satu dengan yang lainnya, berpikir terbuka dan memiliki respect satu sama lain gitu, jadi saling menghargai. Dan selanjutnya teamwork adalah tentang kesediaan untuk berkembang dan belajar. Dan alangkah baiknya berkembang dan belajar pun, bersama-sama. Jadi bagaimana setiap individu mampu, apa namanya, mengabaikan ego dari diri untuk bekerja sama dengan individu yang lain atau orang lain dan mengakui bahwa diri ini tidaklah sempurna ya, Kang Ucup. Nah, dan selanjutnya
yaitu mengenai peran penting teamwork. Nah, jadi di dalam setiap teamwork itu alangkah baiknya mempunyai peran ya, peran-peran gitu. Jadi peran ini memang penting. Nah, yang pertama, peran penting teamwork itu bekerja lebih efektif dan efisien ya. Di poin pertama ini, bekerja lebih efektif dan efisien ini, jadi memang dengan kemampuan teamwork yang baik tuh, maka setiap pegawai, setiap individu di dalam setiap perusahaan akan mampu bekerja lebih harmonis gitu loh. Dan hal tersebut akan membuat suasana jadi lebih, kondusif. Dan dengan hubungan kerja yang baik antar setiap individu atau karyawan, maka setiap ada masalah tuh atau, apa namanya, setiap ada masalah, pendapat dan segala hal yang berkaitan dengan perusahaan gitu ya, jadi kita bisa komunikasikan dengan baik tanpa adanya kesulitan. Dan sehingga hal tersebut bisa memudahkan, karyawannya untuk menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dibanding kita bekerja dengan sendirian. Itu poin yang pertama, mengenai bekerja lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua, peran penting teamwork tuh dapat mendapat lebih banyak ide, gitu loh. Jadi penguasaan pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh setiap, individu tidak cukup untuk, apa namanya, menentang alasan pentingnya teamwork. Walaupun memang ada beberapa karyawan, lebih nyaman untuk bekerja sendiri lah ya, karena mungkin setiap orang-orang beda, apa namanya, cara bekerja atau fashion di dalam pekerjaannya. Nah, namun, akan ada saatnya mereka menghadapi kesulitan dan tidak bisa gitu, menyelesaikan tugasnya sendiri. Jadi butuh ide-ide dari orang lain. Nah, jadi hal tersebut bisa diselesaikan lebih baik dengan kerjasama dan saling bertukar ide gitu loh. Dan proses diskusi ini bisa menyelesaikan suatu permasalahan, dalam pekerjaan dan juga mampu, apa namanya, merangsang, kreativitas dan proses penyelesaian masalah dalam setiap, karyawan. Dan poin selanjutnya yaitu mendapatkan pengalaman belajar. Nah ini bagus nih, mendapatkan pengalaman belajar. Jadi kerjasama tim ini sangat penting dilakukan, di dalam setiap, lingkungan kerja, lingkup kerja, karena memang dapat mendapat, apa namanya, dapat membawa orang-orang, dengan latar belakang yang pengalaman kerja yang berbeda dulunya gitu ya, dan secara bersamaan bisa mempelajari berbagai jenis, pengetahuan dari orang lain gitu loh. Jadi kita bisa sharing pengalaman-pengalaman kerja dulu gitu loh. Jadi bisa, apa namanya, meningkatkan kemampuan dan keterampilan, di dalam diri masing-masing. Poin yang keempat yang selanjutnya yaitu saling mengandalkan satu sama lain. Nah, kadang memang kalau di sisi ini ada baik dan buruknya ya, mengandalkan satu sama lain ini. Kadang ada orang yang memang, apa namanya, ngandalin orang lain gitu loh. Dan memang ada baiknya kita saling mengandalkan gitu. Jadi memang selamanya pekerjaan itu bisa lakukan dengan mudah, terkadang akan, kadang ada hari-hari tertentu yang memang, membuat
kita tuh atau individu di dalam sebuah tim tuh jadi merasa kesulitan gitu. Nah, pada waktu sulit tersebut, strategi teamwork yang baik yang dilakukan oleh manajemen tim atau perusahaan akan akan mampu mengurangi sedikit beban. Itu poin yang keempat. Dan poin yang selanjutnya, peran penting teamwork itu dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Dalam setiap tim, setiap perusahaan atau memang setiap kehidupan lah ya, masalah pasti akan terjadi gitu. Apalagi ini kita di dalam teamwork gitu ya, yang memang sekelompok manusia yang unik gitu loh. Jadi memang setiap individu itu tentunya memiliki latar belakang, gaya, dan kebiasaan kerjanya masing-masing. Jadi memang dengan sudut pandang yang unik ya, unik tersebut akan terlahir terlahir karya gitu loh. Karya paling sukses sekaligus kadang juga menghasilkan rasa benci lah ya. Rasa benci, apa aja jangan rasa benci. Mungkin rasa ketidaknyamanan gitu loh, rasa ketidaknyamanan yang cepat, berubah. Nah, ini kadang terjadi konflik gitu dalam teamwork. Maka memang setiap anggota, terkadang dipaksa untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Dan alangkah baiknya pun, si perusahaan atau memang di dalam sebuah tim tuh, mempunyai atau mampu mempelajari, manajemen konflik yang baik ya, untuk bisa diterapkan dalam, kondisi tersebut. Dan selanjutnya, poin yang keenam ya, yang terakhir, yaitu memampukan kita untuk berani mengambil resiko. Ini peran penting atau bisa dibilang manfaat daripada teamwork. Jadi memampukan kita berani mengambil resiko itu dalam artian jika kita bekerja sendiri lah ya, jika kita bekerja sendiri, kita akan takut untuk melangkah. Jika kita bekerja sama dalam tim, maka kita akan memiliki keberanian, untuk melakukan banyak hal, termasuk hal-hal yang memang resikonya tinggi. Kita mengetahui bahwa akan selalu ada orang-orang yang mendukung gitu loh, sekalipun nantinya akan menghadapi kegagalan. Ya, itulah sebabnya kerjasama tim memampukan kita berani mengambil resiko. Bahwa memang semuanya ada resikonya ya. Nah, itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan, mengenai peran penting atau manfaat di dalam teamwork. Nah, yang selanjutnya yaitu, skill teamwork yang harus dikuasai. Nah, ini memang, skill-skill yang harus atau, kita bisa belajar gitu ya untuk, belajar, untuk menguasai skill di dalam tim. Yang pertama yaitu komunikasi dalam tim. Komunikasi dalam tim ini adalah bentuk, komunikasi yang baik itu mampu meningkatkan, efisien teamwork dan juga mampu meningkatkan kualitas kerja. Dalam hal ini,
setiap individu alangkah baiknya harus mempunyai skill ini atau memang saling belajar ya, saling belajar untuk mampu memiliki komunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan. Karena memang, kadang terjadi miskomunikasi ya, jadi memang, skill ini kita harus asah, terus harus kita memang kita pelajari ya. Dan yang kedua yaitu skill tanggung jawab. Nah, tanggung jawab pada setiap individu atau setiap anggota di dalam tim akan secara efektif ya meningkatkan teamwork, karena setiap individu mempunyai tanggung jawab atau peran yang berbeda-beda di dalam setiap pekerjaannya. Nah, skill tanggung jawab ini memang mungkin, bisa dibilang penting ya, untuk kita kuasai karena, ini adalah bagian daripada, setiap individu. Nah, untuk selanjutnya yaitu skill, mendengarkan dengan baik. Nah, setiap individu alangkah baiknya dilakukan secara dua arah gitu, setiap diskusinya gitu ya. Setiap diskusi alangkah baiknya dilakukan secara dua arah. Ada yang berbicara dan ada juga yang mendengarkan, demi mewujudkan, rasa nyaman lah ya, rasa nyaman dalam pekerjaannya. Jadi harus aware dengan lingkungan sekitar, jangan egois gitu. Kenapa? Karena untuk mencegah atau memang, meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Nah, itu poin yang ketiga. Dan poin yang selanjutnya yaitu kejujuran antar rekan kerja. Nah, ini penting juga. Unsur unsur yang paling penting dalam teamwork yaitu kejujuran. Nah, oleh karena itu, setiap anggota tim harus bisa jujur, atau misalkan setiap ketidaknyamanan, setiap permasalahan yang terjadi baiknya bisa dibicarakan secara transparan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang malah membuat kita kurang nyaman, dalam bekerja gitu, jadi canggung dalam bekerja, jadi malah saling bersaing gitu ya, jadi maksudnya itu bersaing yang, kurang sehat tuh. Dan yang selanjutnya yaitu saling menghargai. Nah, ini hal penting. Karena untuk melahirkan teamwork yang baik tuh dalam suatu tim atau suatu divisi gitu ya, harus memiliki sifat saling menghargai, terutama ketika sedang, mengutarakan pendapat atau mengutarakan opini. Dan apa namanya, menurunnya rasa kepercayaan dalam sebuah tim itu mungkin bisa menurun, diakibatkan karena kurang saling, menghargai satu sama lainnya. Yang keenam yaitu open mind gitu ya, kita bisa mempunyai sikap terbuka. Dan baiknya setiap individu di dalam tim memiliki sikap terbuka agar dapat memahami perbedaan-perbedaan dalam setiap individu yang lainnya, demi mencegah atau meminimalisir ketidaknyamanan di dalam pekerjaan. Dan yang ketujuh adalah pengendalian diri. Nah ini, eee, pengendalian diri atau memang ada bersinergi juga dengan introspeksi diri ya, pengendalian diri dan, apa namanya, bersangkutan dengan introspeksi diri juga. Jadi ini memang skill yang, bagusnya kita upgrade gitu ya, selalu lakukan kontrol gitu.
terhadap, diri sendiri. Coba dipikirin nih, dipikirin kembali, apakah selama ini kita udah, dapat beradaptasi dengan baik gitu ya, dapat beradaptasi dengan baik atau belum dengan tim, kerja yang lainnya. Nah, kalau misalkannya belum, ya mungkin, mulai lagi belajar beradaptasi dan dekat gitu dengan, tim kerja yang lainnya supaya hubungan semakin kuat dan hasil pekerjaan pun semakin baik pula. Dan yang selanjutnya yaitu tentang tantangan atau masalah dalam teamwork. Nah, ini memang dalam setiap, tim ya, setiap organisasi atau setiap komunitas atau apapun itu memang pasti ada tantangan atau masalah yang akan terjadi. Nah, ini ada beberapa poin yang memang beberapa poin yang memang sering ya, bukan sering ya, karena memang, kadang terjadi, yaitu, yang pertama komunikasi tidak lancar, jadi kurangnya komunikasi yang tidak lancar atau kurang efektif gitu ya, malah dapat menimbulkan suasana dalam pekerjaan jadi kurang nyaman gitu, dan juga bisa menimbulkan, kesalahpahaman. Nah, ini mungkin kadang terjadi juga, kalau istilahnya tuh apa ya, miskomunikasi lah ya. Nah, ini kadang tantangan atau masalah yang terjadi di dalam teamwork. Nah, yang kedua, yaitu kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab anggota tim atau individu tim. Nah, akibatnya kurangnya kesadaran dan apa namanya, rasa tanggung jawab dalam setiap individu, divisi atau lembaga, mungkin ini awal dari munculnya masalah lah ya. Karena memang, kurangnya kepedulian atau bahkan mengabaikan atau malah menyepelekan pekerjaan, membuat membuat pekerjaan atau malah apa namanya, menghambat kinerja anggota-anggota atau individu, bahkan lembaga yang lainnya. Dan jangan sampai kita malah melemparkan tanggung jawab kepada anggota-anggota yang lain. Ini memang kadang terjadi juga lah ya. Dan yang selanjutnya yaitu menjaga kekompakan. Nah, ini hendaknya memang semua anggota tim ya kita berusaha menjaga kekompakan dengan, selalu berpikir positif, dan saling tidak menyalahkan atau memberi kritik yang malah membuat, eee, kita tuh jadi apa ya, jadi jadi lembek gitu ya, atau jangan sampai merendahkan, kompetensi anggota yang lainnya demi menghindari konflik. Nah, itu poin yang ketiga. Nah, yang keempat yaitu perbedaan pendapat. Memang ini hal yang lumrah lah ya, perbedaan pendapat dalam sebuah teamwork dapat terjadi. Ini memang, apa namanya, masalah yang lumrah lah kalau boleh saya bilang. Nah, yang terakhir yaitu ketidakadilan. Memang idealnya setiap orang tuh bisa menyumbangkan potensi dan kompetensinya masing-masing sesuai dengan, kapasitas dan keahliannya. Apa namanya, memang kadang ada perasaan salah satu pihak tuh malah porsi kerjanya nih lebih berat gitu, atau lebih banyak dibanding dengan, anggota yang lainnya nih. Nah, itu memang kalau menurut saya bisa malah menyebabkan permasalahan di dalam teamwork gitu. Walaupun memang, apa namanya,
eee, idealnya gitu, walaupun idealnya setiap orang harus bisa menyeimbangkan potensi dan kompetensinya masing-masing. Nah, itu beberapa poin mengenai tantangan atau masalah di dalam teamwork. Nah, penjelasan ini mungkin secara global ya, coba saya sampaikannya, tidak di satu hal saja. Dan yang selanjutnya yaitu ini adalah konsep, kerja dalam Islam gitu ya. Ini di surat Al-Maidah ayat 2 di di akhir ayatnya lah, di akhir ayat, ayat 2 ini. Mungkin familiar juga kita, kita sering baca atau familiar didengar gitu. Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling berta'awun atau istilahnya tuh bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan malah melarang dari saling berta'awun di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, ta'awun di dalam kebajikan dan ketakwaan merupakan kalimat yang mencakup seluruh kebajikan yang akan membawa kebaikan bagi masyarakat muslim dan keselamatan dari keburukan serta sadarnya individu akan peran tanggung jawab yang emban di atas bahunya. Karena tahun di dalam kehidupan umat merupakan pernyataan atau manifestasi gitu loh dari kepribadiannya dan merupakan pondasi dalam membina peradaban umat. Nah, ta'awun merupakan konsekuensi dari wala atau loyalitas kepada kaum muslim. Nah, di sini Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ya, ayat 7, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong dan sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, selanjutnya ta'awun atau kerjasama di dalam konsep Islam di antara lain yaitu kaum muslimin merupakan kekuatan dan pelindung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyerukan ta'awun kepada kaum muslim, persatuan dan berpegang teguhnya mereka pada agama Allah dengan yang dibangun dengan batu-bata yang tersusun rapi dan kuat sehingga menjadi kokoh si bangunannya gitu ibaratnya. Nah, demikianlah kaum muslim semakin bertambah kokoh dengan saling menolong di antara mereka. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagiannya menguatkan bagian lainnya. Nah, ini kalau boleh saya bilang lah ya, ayat ayat Al-Maidah ayat 2 ini, di akhir ayat 2 ini, dan sabda Nabi Muhammad SAW ini malah membantah malah membantahkan teori-teori teori-teori di dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu, yang kadang terjadi di dalam teamwork gitu. Karena memang coba kita renungi gitu ya visi misi dalam perusahaan kita gitu ya. Sholatku, ibadahku hanya untuk Allah gitu. Kalau memang di dalam setiap masalah, setiap tantangan di dalam teamwork atau di dalam tim gitu,
ketika ada masalah, ya lariinnya ke ayat ini aja gitu loh, atau maksudnya, eee, ke atau maksudnya kita berpegang teguh, kepada nabi apa namanya, sabda nabi gitu. Kalau memang kita lihat di visi misi Indiva gitu ya, memang masya Allah gitu ya, visi misinya. Nah, apa namanya, selanjutnya, apa namanya, jadi tidaklah umat Islam ini menjadi lemah dan musuh-musuhnya menguasai mereka, melainkan dikarenakan berpecah belah dan berselisihnya mereka, walaupun kuantitas dan jumlah, mereka banyak. Nah, ini memang yang terjadi ya, yang terjadi sekarang gitu, yang terjadi sekarang, umat muslim itu banyak dipecah belah gitu ya, banyak berselisih. Walaupun padahal, kuantitas dan jumlahnya banyak gitu. Ya tapi mudah-mudahan kita masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Kang Acu mungkin sedikit, yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan, dalam setiap atau penyampaiannya yang mungkin kurang kurang menarik atau kurang jelas, dicukupkan dengan alhamdulillah. Tentang teamwork, alhamdulillah tadi sudah jelas sekali ya bahwasannya di ayat terakhir itu kan al-mu'minu lil mu'minina kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun, bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan yang sebagiannya menguatkan bagian lainnya. Jadi ketika salah satu itu ada yang roboh, otomatis semuanya akan roboh juga itu. Oke, baik teman-teman semua yang sedang menyaksikan secara online, jika ada yang ditanyakan mengenai materi yang disampaikan oleh Kang Faisal tentang timbul tadi yang sudah dipapar dengan jelas, silahkan via chat ya untuk ininya, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sambil menunggu Kang Faisal sambil istirahat. Siap siap Kang Acu. Tapi jelas suaranya ya tadi? Jelas Kang. Jelas, salah. Oh ya, gimana ya? Enggak, teman-teman yang sedang menyaksikan secara online, jika ada yang ditanyakan mengenai materi yang disampaikan oleh Pak Rizal atau tambahan, mangga. Atau ada yang ingin bertanya via pos gitu. Iya, via pos terlalu jauh Kang Faisal. Gimana Kang Faisal kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya siap. Allah. Alhamdulillah. Oh, itu videonya nggak nyala. Oh, nyala. Jadi bubar. Ya. Sambil menunggu ini ya Kang, sambil menunggu teman-teman yang sedang Boleh menulis. sambil sambil ngobrol-ngobrol. Ya, sambil ngobrol-ngobrol. Gimana Kang Acu, sehat? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang lain juga pada sehat ya. Amin, amin, amin. Amin. Amin.
Karena di saat pandemi kali ini ya masih banyak itu teman-teman kita yang kurang sehat, mungkin terus Ya, ada juga Pak. Memang kalau melihat dari kasus-kasus COVID yang ada di Indonesia ini sangat tinggi sekali. Setelah ya tadi betul betul. saya tadi baca berita ya dari keputusan Haramain Haramain yang ada di tanah Arab, bahwasannya untuk umroh Indonesia itu masih belum, karena kata Saudi Indonesia itu penularannya, kematiannya masih tinggi, jadi belum bisa diizinkan itu. Jadi bagi teman-teman semua yang sedang bekerja atau yang sedang di luar, yang sedang WFA, tetap jaga imunitas ya, tetap jaga kesehatan supaya kita selalu sehat-sehat terus gitu. Dan jangan panik gitu, karena panik itu bisa menyebabkan kita down. Ya. Kalau piknik menyebabkan apa, Kang Acu? Kalau piknik menyebabkan dompet tipis, Kang. Ya betul. Ya betul. Jadi memang betul ya, meningkatkan imunitas itu baiknya dari dua sisi, secara lahiriah maupun batiniah. Ya, itu benar, Kang. Betul. Belum ada, Kang, sampai saat ini belum ada yang Ya, kita bertanya. langsung ke kuis aja gitu ya. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas apa yang ditanyakan, apa yang dipaparkan oleh Kang Faisal ya? Mudah-mudahan bisa jelas ya, Kang, dan bisa Amin, amin. kerja di Diva ini. Tuh, TUC juga udah pada ngerti semua kayaknya, Kang. Alhamdulillah ya. Masya Allah, luar biasa. Soalnya kalau di Diva sendiri ya, untuk teamwork Betul, pasti ada. betul. Soalnya itu kalau saya lihat sistem kerjanya itu kekeluargaan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ada kesulitan, kita bisa bertanya ke leader-leader kita, dan leader Ya, kita terbuka lah untuk semua itu. amin, amin. Tanya dong. Kayaknya pengen ditanya ini, Kang. Teman-teman ini. Udah pada sarapan? Lagi pada puasa ya. Alhamdulillah. Kita tunggu 3 menit lagi ya, Kang. Boleh Takutnya 30 menit lagi. 3 menit aja. Nih, dari Teh Sakina, Kang, tanya katanya. Nah, Teh Sakina, ada yang ditanyakan? Mau open mic atau via chat aja tanyanya? Pertanyaannya ini bagaimana? di Pak Foundation. Untuk pertanyaannya ini, Kang, kayaknya ini dari Pak Faiz deh, tentang perjalanan menuju Bandung. Semoga selamat ya, Pak, sampai tujuan. Untuk pertanyaannya, Kang Faisal, bagaimana menerapkan teamwork dengan SDM yang terbatas dan menjalankan tugas di luar job desk-nya? Enggak, Kang. Bagaimana menerapkan teamwork dengan SDM yang terbatas dan menjalankan tugas di luar job desk-nya? Bentar. Bagaimana menerapkan teamwork dengan SDM yang terbatas dan menjalankan tugas di luar job desk-nya? Dan memang ini juga termasuk masalah yang memang kadang terjadi di dalam tadi ada poin yang dalam bentar, dalam poin
mungkin ini termasuk ketidakadilan dalam pekerjaan atau job desk-nya masing-masing. Memang betul idealnya tuh memang setiap anggota punya peran gitu, peran atau job desk-nya masing-masing sesuai dengan kapasitas dan keahliannya masing-masing. Nah, balik lagi sih kalau menurut saya sih balik lagi karena apa namanya baik lagi niat di dalam keyakinan lah ya, cara niat balik lagi ke niat dalam bekerja gitu. Kalau misalkan memang sedangkan ini menjalankan setiap hal ya, setiap hal itu kalau menurut saya sih ada dua konteks lah ya, itu konteks masa bentar. Halo. Ya, jelas Kang, jelas. Jelas ya? Jelas. Nah, ini memang yang tadi ya, karena kalau menurut saya sih cara menerapkannya mungkin kalau misalkan memang kalau malah atau bisa menerapkan kerjasama tim dengan SDM yang terbatas dan menjaga tugasnya di kerja itu apa namanya balik lagi ke kitanya ya, balik lagi ke kita gitu, kita tuh untuk apa gitu, dan ya sabar juga gitu kalau menghadapi ya itu yang terjadinya yang terbatas gitu, terus terjadi luasnya yang mudah-mudahan itu dihitung oleh Allah sebagai pahala dan bersyukur juga gitu ya karena memang namanya bukannya ketika kita Allah limpahkan rezeki dan bukannya kalau kita mendapatkan masalah kita bersabar Allah angkat derajat kita. Terus ini teh yang mungkin bisa kurang lebihnya seperti itu. Maaf kalau kurang detail penjelasan. Luplek sinyalnya. Ya, terima kasih ya Kang Faisal yang sudah tadi menjawab pertanyaan dari ya suaranya dikeresek-keresek gitu Kang. Kenapa ya? Satu lagi Kang, pertanyaan dari Teh Sakinah. Tadi kan sama ya, dan tadi saya menyinggung tentang keluarga yang ada di Indipa ini. Nah, pertanyaan dari Teh Sakinah ini bahwasanya sampai batas apa rasa kekeluargaan itu diterapkan dalam perusahaan lain sebelumnya? Nah, itu pertanyaannya. Jadi pertanyaan intinya itu sampai batas apa rasa kekeluargaan itu diterapkan dalam menyelesaikan sebuah masalah dalam perusahaan, khususnya di Indiva. Enggak, Kang? Halo. Jelas sekarang, Kang? Jelas, Kang. Sekarang jelas. Harus dicabut ya. Pertanyaannya soal ini sih Kang. Sampai batas apa rasa kekeluargaan itu diterapkan dalam menyelesaikan masalah dalam sebuah perusahaan, gitu Kang?
sampai batuk napas. Jadi mungkin ini maksudnya tuh menerapkan menyelesaikan masalah dalam sebuah perusahaan, pengalaman di perusahaan lain. Nah, ya maksudnya. Kalau menurut saya ini ada dua sih Kang, dua. Ini headsetnya sudah dilepas juga, udah dipasang. Kalau suara saya jelas Kang? Sama kresek-kresek juga ini tuh. Sudah jelas ya sekarang suaranya? Oke, sudah jelas. Kang Faisal? Halo, halo. Halo. Gimana Kang Faisal, bisa dilanjut? Sebentar ya teman-teman, ini ada kendala sinyal kayaknya. Soalnya kalau dilihat dari pantauan Zoom saya, untuk sinyal Kang Faisal itu bertanda merah ya. Jadi kurang jelas nih. Halo. Ada Kang? Bagaimana Kang Faisal? Halo, Kang Ucup. Ya, sudah jelas Kang sekarang? Jelas, jelas. Jelas, jelas. Lep-lep pisan sinyal. Halo. Ya, bagaimana Kang Faisal? Sudah siap untuk... Halo. 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 Ya, suaranya kecil Kang.
Gimana Kang Faisal, mau dijawab Ini sekarang atau mungkin mau dijawab di luar forum aja, nanti via chat bisa dikirim langsung ke Teh Sakinah ya tadi yang bertanya. halo, halo, Kang Ucu. Iya Kang, Mas ada Ini gimana suaranya. gimana? Nah, Dilanjut ini teh. mangga telangkung. Enggak. Oh, soal yang tadi ya, soal pertanyaan. Halo, jelas ya? Jelas Kang. Soal kekeluargaan ya. Sampai batas apa rasa kekeluargaan itu diterapkan dalam menyelesaikan masalah? Ya mungkin tapi apa namanya persoalan ini tuh maksudnya tuh tetap ada batasnya ya, tetap ada batasnya. Mungkin secara kekeluargaan itu dalam artian masih bisa dimusyawarahkan gitu tanpa adanya perdebatan-perdebatan yang lain atau malah menimbulkan kesalahpahaman. Jadi lebih ke musyawarah sih, lebih ke musyawarah. Kalau dilihat misalkan apa namanya, kalau di kadang kan kalau di perusahaan lain memang kita harus mengikuti aturan yang ada gitu ya. Salah satu contoh misalkan di dalam eh, surat surat kerja atau surat kontrak kerja gitu ada beberapa aturan yang memang harus kita patuhi gitu, dan kalau misalkan kita melanggar ada sanksi-sanksi tertentu yang mesti kita apa namanya tunaikan. Nah mungkin kalau secara kekeluargaan ini dalam artian ya kita masih bisa kita musyawarahin gitu loh ketika ada masalah yang terjadi ataupun memang ketika ada peraturan atau masalah di dalam perusahaan yang kita langgar lah gitu ya, kita langgar tapi malah masih kita bisa musyawarahkan secara kekeluargaan gitu tanpa terjadinya kesalahpahaman atau perdebatan atau bahkan konflik atau malah kita tidak bersilaturahmi lagi gitu loh. Gitu sih kayaknya. Ya, Teh. siap. Ya, nuhun Kang Faisal untuk jawabannya. Semoga tadi yang bertanya ya bisa mengerti. Kalau misalnya belum, saya belum mengerti, bisa langsung chat pribadi saya Kang Faisal untuk pertanyaan yang tadi ya. Oke, dikarenakan waktu ya yang sudah melewati gitu, kata Kang Helmi mau absen. Gimana Kang Faisal, ada yang disampaikan lagi? Cukup ya? Cukup Bang Ucu. Sudah, terima Ya, kasih. siap. Mohon Faisal untuk materi yang telah disampaikan dan jawaban-jawaban Baik, tadi sama-sama. diutarakan juga. Semoga teman-teman kita yang di luar sana yang sedang menyaksikan bisa mengerti dan bisa paham dan bisa mengimplementasikannya. Amin, Oke, amin, ya Allah. Amin. alhamdulillah untuk penyampaian materi tentang teamwork ini sudah selesai ya disampaikan. Tadi juga ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kang Faisal sendiri. Untuk acara selanjutnya mungkin ada pengumuman-pengumuman. Kang Helmi bagaimana? Dari ITC apakah ada pengumuman-pengumuman sebelum kita lanjut ke doa? Yo, kuis katanya. Ya, teman-teman ini Mas menunggu kuis ya. Oke, Oke, untuk misalnya nanti kalau misalnya ada pengumuman bisa di-share via grup aja ya, Kang. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Kang Atef. Kang Atef masih stay? Masih Siap. stay tune? Ya, siap. Mangga, Kang. Oh, bentar Kang Atef, bentar. Katanya kuis dulu. Oh iya, siap.
Jangan dulu keluar ya Kang Atep. Tenang, stay. Ya, siap Kang Acu. Saya kembalikan ke Kang Dika ya. Oh, oleh Teh Ainur untuk mandu kuis kali ini. Saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kuis ada pengumuman dulu ya sebentar. Alhamdulillah setelah minggu kemarin ada SDM baru di Indiva yang bergabung di Indiva. Nah hari ini juga ada yang bergabung lagi. Itu ada Kang Adian untuk di posisi Finansi Optima seperti itu. Boleh kepada Kang Adian perkenalkan diri dulu ya Kang. Open kamera. Enggak. Dia di kamera aja. Ayo, ramai di kamera mana? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Kang Teten, nama saya Nisa Ibu Najibudin. Perkenalkan, nama saya Nisa Ibu Najibudin, sering biasa dipanggil Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tuh. Perkenalkan akan kita semua. Nama saya Adin Sabunan Budin, sering biasa dipanggil Adin. Oh. Mengenai posisi staf keuangan di Piransa.
Nanti aku Pak, untuk staf staf akunting ya. Ya. Nah selanjutnya, oke kita ke acara selanjutnya yaitu kuis ya. Enggak, silahkan dipersiapkan gadgetnya dan dibuka nanti.com-nya. Buka nanti.com-nya. Oke, teman-teman semua, untuk kodenya ya bisa dimasukkan 8792 7145. Bang Helmi, nggak ada musiknya, jadi kurang greget nih. Oke. Ada kendala teknis ya tadi. Mana sih? Oh, udah 16 orang yang join. Pakai nama asli ya. Pakai nama asli, terus dengan lembaganya. Soalnya kan dari kemarin-kemarin itu ada kayak anonim-anonim gitu ya.
Jadi ntar didiskualifikasi gitu. Kalau misalkan yang juaranya yang anonim kayak gitu. Oke, ditunggu ya teman-teman yang lain, 17 orang yang udah join. Belas orang sebelum kita mulai. Oke, kita hitung mundur aja ya. Karena udah waktu juga udah semakin terbatas. Kita hitung mundur 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai. Langsung enter aja. Nah, pertanyaan pertama, ta'awun di antara kaum muslimin merupakan A. Kekuatan dan pelindung, B. Mengendalikan diri, C. Keadilan, atau D. Kebebasan. Tadi ya ada di akhir-akhir, materi-materi akhir. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang A ya. Kekuatan adalah baik. Oke, kita ke leaderboardnya. Kira-kira siapa nih yang ada di peringkat pertama? Oh, ternyata masih ada yang anonim ya. Twito ini siapa Twito? Twito yang kedua Tumbuhan Layu. Ini YSF Yusuf, bukan Kang Yusuf. Terus yang keempat Teh Syaila. Kayaknya yang beneran Teh Syaila nih. Yang aku beneran. Terus yang kelima ada Teh Tia. Dan keenam ada Kang Sihabudin. Terus ini ada Kang Helmi, mikrofon Nasutang. Nah, nanti nggak ada yang kayak gini-gini ya. Oke, di bawahnya ada Helmi Tesate. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya adalah, komunikasi dalam tim, introspeksi diri, dan kejujuran antar rekan kerja adalah hal-hal yang termasuk ke dalam A. Konsep teamwork, B. Tantangan dalam teamwork, C. Peran penting teamwork, atau D. Skill teamwork. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D ya, skill teamwork. Oh, ternyata banyak yang salah nih untuk pertanyaan kedua ini. Kita lihat untuk leaderboardnya, kira-kira siapa yang ada peringkat pertama? Apakah ada kelongsoran di pertanyaan kedua ini? Kita lihat. Oh, ternyata benar ya. Yang anonim-anonim ke bawah nih kayaknya. Oke, kita lihat. Oh, Teh Syaila ternyata ada di peringkat pertama, di peringkat kedua ada Teh Tia, lalu peringkat tiga ada Helmi Mikrofon. Karena ini nggak ada nama lembaganya, jadi didiskualifikasi ya. Terus di selanjutnya ada Kang Sihabudin atau Kang Denny, terus ada Kang Fahri juga, Tumbuhan Layu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Kenapa? Kenapa kok 4? Nah, pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah, materi hari ini merupakan representasi dari konsep bangunan Indiva 3321 yang ditunjukkan oleh angka A, 3 pertama, B, 3 kedua, C, angka 2, atau D, angka 1. Ini udah sering dibahas ya sebenarnya. Kita lihat jawabannya yang mana. Yang C ya, yang C. Yaitu yang angka 2. Ternyata banyak yang salah ini. Cuma 3 orang yang menjawab betul. Oke, kita lihat untuk leaderboardnya. Siapa yang ada di peringkat pertama? Oh, ternyata banyak yang salah ya.
Masih Teh Syaila di peringkat pertama, di peringkat kedua ada Kang Fahri ini naik ke atas, terus peringkat 3 Teh Tia turun dari peringkat 2. Terus ada Kang Helmi, ini ada 2 nih dempetan. Di peringkat bawahnya ada Kang Denny, terus peringkat ke-7 ada Kang Chandra. Dan oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Pertanyaannya adalah hal yang bukan termasuk ke dalam tantangan atau masalah dalam teamwork adalah A. Menjaga kekompakan, B. Memampukan kita untuk mengambil resiko, C. Perbedaan pendapat, atau D. Ketidakadilan. Jawabannya yang mana? Yang mana? Jawabannya yang mana? Yang B, yang B ya, yang B. Ternyata masih banyak yang terkecoh nih untuk pertanyaan keempat. Kita lihat untuk leaderboardnya. Apakah ada perubahan posisi? Oh, Teh Syaila sama Kang Fahri kayaknya salah menjawab nih. Oke, kita lihat nih kira-kira siapa yang peringkat pertama. Masih Teh Syaila ternyata. Masih Teh Syaila. Yang kedua ada Teh Tia naik lagi ke atas. Terus ini ada Kang Helmi ini 2. Dan di bawah Kang Helmi 2 ini ada Kang Fahri. Lalu di peringkat selanjutnya ada Teh Mariska nih, mulai masuk ke 10 besar ya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Biasanya di sini nih yang banyak yang salahnya. Kita lihat. Pertanyaannya adalah teamwork adalah konsep tentang sekelompok melakukan tugas titik-titik dengan menyamakan visi dan menjalankan misi. Kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah A. Bersinergi antar individu dengan individu yang lain. B. Meningkatkan kemampuan diri. C. Mencapai tujuan secara bersama-sama. Atau D. Mendapatkan pengalaman belajar. Jawabannya mana? Yang C ya. Banyak yang betul ternyata, alhamdulillah. Oke, kita lihat untuk peringkatnya siapa nih yang jadi juara untuk kuis RP hari ini. Oh, Teh Syaila sepertinya salah menjawab ini. Teh Mariska juga. Nah, kita lihat siapa yang jadi juaranya. Oh, selamat kepada Teh Tia ya, alhamdulillah. Sekarang akunnya beneran, bukan akun anonim lagi. Oke, selamat kepada Teh Tia dari Sentra Akika karena telah menjuarai untuk kuis hari ini. Oke, mungkin segitu saja untuk kuis hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, Kang Helmi. Aduh. Sudah bisa diambil alih? Silakan Kang, ambil alih. Siap. Alhamdulillah untuk kuis sudah selesai ya tadi. Selamat kepada pemenang kuis hari ini. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh Kang Antep. Bangga Kang Antep. Ya, terima kasih Kang Ece. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri aktivitas kita, mari kita tundukkan hati, lisan, pikiran kita.